Ju-hyuk sangat senang melihat dia dapat menggunakan dua summon, yang berarti dia dapat mensummon satu orang lagi selain Kosek yang berburu untuknya. Dan juga hadiah penyelesaian S++ sangat bagus. Ju-hyuk mulai melihat masa depan yang cerah untuk jangka panjang bagi dirinya. Tapi untuk melakukan summon lagi, dibutuhkan waktu menunggu 20 hari lagi. Setelah itu Ju-hyuk akan menikmati perburuan tanpa harus bersusah payah sama sekali. Di kantor manajemen Awakener Korea Selatan, John Gwang-il dan lainnya sedang menunggu notifikasi sistem penyelesaian S++ lagi. Gwang-il memperkirakan hari ini akan terjadi penyelesaian, entah itu sore atau malam hari. Sedangkan Lee Mina mengagetkan Gwang-il yang sedang berpikir keras tentang notifikasi itu. Gwang-il berpikir, notifikasi penyelesaian Black Tower di Korea belakangan muncul terus-menerus. Setiap penyelesaian mendapatkan rank S++. Ia yakin kalau semua itu dilakukan oleh satu orang yang sama, berdasarkan urutan penyelesaian lantai pertama sampai kelima. Tanpa diragukan lagi kalau orang itu mempunyai bakat yang luar biasa. Ia yakin kalau lantai-lantai selanjutnya pasti akan selesai dengan rank S++ juga. Direktur Awakener Korea Selatan, Park Gyong-soo berkata, "Kalian berdua pasti sudah tahu, sampai saat ini rekor tertinggi di Korea adalah rank A. Kita bahkan tidak pernah tahu kalau rank yang lebih tinggi ternyata ada. Mungkin saja penyelesaian rank S++ dapat memicu notifikasi global di seluruh dunia. Di kehidupan internasional saat ini, naturalisasi sangat sering terjadi. Bahkan ada penculikan yang terjadi di belakang layar. Sebelum negara lain menemukan mereka, kita harus menemukan player ini secepatnya. Pantau dengan ketat setiap player baru yang baru saja mendaftar." Setelah 2 hari berlalu, Ju-hyuk dan Kosek sudah menyelesaikan sampai lantai ke-7. Pada hari ini mereka berencana menyelesaikan lantai ke-8. Ju-hyuk dengan rutin menyelesaikan satu lantai per harinya, dan selama ini tidak ada masalah yang berarti. Saat tiba di lantai ke-8, mereka dihadapkan dengan misi membunuh monster kodok sebanyak 10 ekor. Kosek yang overpower dengan mudah menyelesaikan lantai itu dan memberikan Ju-hyuk penyelesaian rank S++ lagi. Kosek memuji Ju-hyuk yang sudah berani memasuki tower, walaupun Ju-hyuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kosek memperingatkan Ju-hyuk agar tidak lengah, karena setelah lantai ke-10, segalanya akan bertambah sulit. Karena waktu manifestasi Kosek masih tersisa cukup lama, Ju-hyuk menyuruh Kosek untuk keluar dan bersenang-senang sebelum waktunya habis. Tapi Kosek menolaknya, karena dia tidak ingin meninggalkan Ju-hyuk sendirian. Akhirnya Ju-hyuk memesankan ayam goreng kesukaan Kosek sebagai hadiah penyelesaian lantai. Ju-hyuk mendapatkan healing potion dan akan diberikan kepada Kosek untuk berjaga-jaga. Sampai saat ini Ju-hyuk sudah mendapatkan 3 kilo magic crystal yang bernilai 1,8 juta won. Dan Ju-hyuk berencana akan menjual semuanya dalam waktu dekat. Pada hari ke-10, Ju-hyuk berencana menyelesaikan lantai ke-10 hari ini juga. Pada awalnya Ju-hyuk hanya ingin mencoba-coba masuk ke dalam tower, tapi pada akhirnya dia tidak melewatkan tower sehari pun. Di hari sebelumnya, di lantai ke-9, Kosek menyelesaikan dengan cepat dan mendapatkan penyelesaian rank S++. Ju-hyuk sangat bersyukur mempunyai Kosek, dan lupa kalau Kosek adalah asasin gila yang sudah membunuh 3 orang sebelumnya. Dengan rating yang bagus, manifestasi Kosek bertambah 1 jam lebih lama. Kosek pun dipanggil kembali untuk menyelesaikan lantai ke-10. Saat memasuki lantai ke-10, Ju-hyuk merasakan kalau dia sudah jauh bertambah kuat. Kekuatan fisik yang meluap-luap dan mana yang berkumpul di seluruh tubuhnya, Ju-hyuk membayangkan dirinya sebagai kuda jantan liar yang sangat macho. Ju-hyuk dengan percaya diri memberitahu Kosek kalau dia akan membantu mulai dari sekarang. Kosek menjadi panik mendengar kalau Ju-hyuk akan ikut campur. Bagi Kosek, pujian dan keberanian Ju-hyuk untuk masuk tower sudah cukup bagi dirinya. Tapi Ju-hyuk seakan tak peduli dengan keberatan yang Kosek ajukan. Tiba-tiba saja Ju-hyuk melihat monster besar yang muncul menyergap mereka. Percaya diri Ju-hyuk langsung hilang seketika dan memberitahu Kosek kalau mereka berdua melawan satu monster akan menyakiti harga dirinya. Monster itu langsung menyerang dan Kosek dengan sigap merespon serangan monster itu dan bergerak cepat mendekatinya. Dengan kecepatan luar biasa, Kosek memutilasi monster dan langsung membunuhnya. Ju-hyuk kembali mendapatkan penyelesaian rank S++. Mendapatkan mana kristal sebanyak 1 kilo
dan 1 buah Platinum Badge. Dengan 5 Platinum Badge, Ju-hyuk mendapatkan hadiah baru, yaitu mengkopi salah satu skill milik Kosek. Tanpa ragu, Kosek menyarankan Ju-hyuk untuk mengkopi skill Shadow Step. Dengan skill itu, Ju-hyuk dapat melarikan diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ju-hyuk berpikir, apakah dirinya terlihat seperti seseorang yang akan meninggalkan yang lain hanya untuk selamat sendirian. Ju-hyuk memilih Shadow Step untuk dikopinya. Kecepatan kaki sangat dibutuhkan dalam pertarungan. Seperti yang orang-orang katakan, pergerakan kaki adalah nyawa dari pertarungan. Ju-hyuk bertanya-tanya, apakah skill ini akan bekerja dalam dunia nyata? Pada hari ke-11, Ju-hyuk menelpon kantor pusat Asosiasi Awakener Korea Selatan. Ju-hyuk memberitahu kalau dia sudah dibangkitkan dan mendapatkan sambutan meriah dari asosiasi. Orang-orang dari asosiasi meminta alamat Ju-hyuk dan memberitahu kalau akan ada staf yang berkunjung untuk mengkonfirmasi hal itu. Bagi Ju-hyuk yang merupakan rakyat jelata dan introvert, menelpon asosiasi adalah keputusan yang paling berani dalam sepanjang 25 tahun hidupnya. Gwang-il dan Mina yang bertugas mengecek setiap Awakener baru mendapatkan tugas untuk berkunjung ke rumah Ju-hyuk. Gwang-il pun penasaran apakah player yang mereka cari benar-benar ada dan dapat mereka temukan. Saat Ju-hyuk sedang membereskan rumahnya untuk menyambut kedatangan para staf asosiasi, tibalah Gwang-il dan Mina di rumah Ju-hyuk. Setelah berbincang-bincang dan memperkenalkan diri mereka dari asosiasi, Mina maju dan mendekati Ju-hyuk. Mina bertanya, apakah Ju-hyuk player yang menyelesaikan tower dengan rank S++? Ju-hyuk pun terkejut mendengar tuduhan dari Mina. Ju-hyuk bertanya-tanya, apakah asosiasi mempunyai cara untuk mengidentifikasi hal semacam ini? Ju-hyuk berencana untuk menyangkalnya dengan bersikap senatural mungkin. Tapi kebalikannya, Ju-hyuk malah bersikap kaku, yang membuat Mina semakin curiga. Gwang-il memarahi Mina yang bersikap kurang ajar dan meminta maaf kepada Ju-hyuk. Gwang-il menunjukkan kepada Ju-hyuk sebuah video tentang penjelasan tower dan semacamnya melalui Tabi, sang maskot Black Tower Korea. Tabi berkata, berpenampilan hitam dan menyeramkan, dengan ukuran besar yang melebihi bangunan tertinggi di dunia, The Black Tower. The Black Tower muncul di seluruh dunia secara tiba-tiba 20 tahun yang lalu. Setiap negara mengirimkan prajurit dan peneliti, tapi mereka tidak dapat mendekat sama sekali. Sangat tidak mungkin untuk mengakses tower itu, seakan-akan ada tembok tidak terlihat yang menghalangi. Kalau begitu, apa tepatnya tower itu? Pertanyaan itu terjawab setelah para player muncul. Tower seperti struktur dalam game, di mana para player memanjat lantai demi lantai. Player sama seperti orang biasa jika berada di luar tower. Tapi di dalam tower, mereka memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa. Mereka memperkuat equipment melalui berbagai macam hadiah dari dalam tower dan berkontribusi besar bagi perekonomian dunia. Apa yang terjadi jika tidak ada yang memanjat tower? Jika dalam waktu 6 bulan tidak ada perubahan, akan muncul hitungan mundur. Karena pada akhirnya, tower itu runtuh. 3 tahun lalu, itulah yang menyebabkan kota Mumbai di India menghilang. Biasanya tiap negara memiliki 1-3 tower. Korea sangat beruntung dengan memiliki 1 tower saja. Jumlah player suatu negara biasanya berdasarkan 0,01% dari populasi, sekitar 5.000 sampai 10.000 player. Progress tower di Korea terbilang cukup mulus, dengan 65 lantai, terbaik kedua setelah Amerika Serikat. Jadi tidak perlu khawatir, negara kita mempunyai para player. Para player menjelajah dan mempelajari tower. Jadi kalian para Awakener adalah harapan di masa ini. Mari mendaftar sebagai player resmi sekarang, kamu bisa menjadi pahlawan juga. Dengan berakhirnya video, Gwang-il bertanya untuk menverifikasi kebangkitan Ju-hyuk. Ju-hyuk menunjukkan mana kristal sebagai bukti menaiki tower, dan dengan berbagai tanya jawab, mereka mendapati informasi kalau Ju-hyuk sudah menyelesaikan lantai ke-10. Mina pun bertanya tentang penyelesaian rank S++ yang menjadi notifikasi global. Ju-hyuk dengan kaku dan cemas mengatakan kalau dia tidak tahu menahu tentang itu. Gwang-il mengatakan, ia akan menjelaskan perihal kontrak. Pemerintah kita membagi player menjadi 2 grup. Grup pertama berisi para player elit yang memanjat tower. Grup kedua berisi player umum. Player umum akan bertindak dan memanjat tower sesuai keinginan mereka. Atau lebih tepatnya, seorang freelancer. Sedangkan para player elit akan lebih dekat hubungannya dengan asosiasi Awakener dari pemerintah.
Mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tower lantai atas, tapi mendapatkan bantuan dan keuntungan dari pemerintah. Jika berada dalam grup elit, kamu akan mendapatkan gaji tahunan. Sembari mendengarkan ocehan Gwang Il, Ju Hyok membayangkan apa yang akan terjadi jika dia terekspos sebagai player rank S++. Semua perhatian akan tertuju kepadanya, dan Ju Hyok tidak ingin seperti itu. Sebelum Gwang Il selesai menjelaskan, Ju Hyok menolak untuk masuk ke dalam tim elit dan berkata, ia sudah cukup puas dengan tim umum. Sejujurnya dirinya tidak mempunyai bakat dan itu menakutkan. Melihat sikap dan penolakan Ju Hyok, Mina yakin kalau Ju Hyok bukanlah player yang dicarinya. Banyak player berhenti di satu titik dan farming dengan aman. Untuk pertama kalinya ia melihat player secara terang-terangan mengakui itu, dan itu tanda-tanda seorang pengecut. Akhirnya Gwang Il menyerah dan meminta Ju Hyok untuk masuk ke dalam tower sebagai bentuk evaluasi terakhirnya. Ju Hyok pun menyetujui permintaan Gwang Il dan meminta mereka menunggu sekitar 2 jam. Setelah Ju Hyok diteleportasi, Mina mengatakan Ju Hyok pasti akan menyerah di lantai ke-11. Dirinya sudah menyelesaikan lantai itu sendirian karena lantai itu adalah tes untuk ketakutan. Ju Hyok memanggil Kosek dan mulai komplain atas misi yang mengharuskan dia membunuh 100 kelabang. Kosek memberitahu Ju Hyok kalau dia akan membunuh 100 kelabang hanya dalam 5 menit saja. Tapi Ju Hyok meminta Kosek untuk berburu lebih lambat agar rank S++ tidak tercipta lagi. Kosek pun menuruti perintah Ju Hyok setelah dijelaskan ada orang asosiasi yang sedang memperhatikannya. Dengan tawa jahat, Ju Hyok sudah yakin kalau rencananya pasti akan berhasil dan dia akan lolos dari kecurigaan asosiasi. Setelah Kosek bertarung beberapa saat, tiba-tiba saja muncul kelabang dari bawah kaki Ju Hyok. Melihat Ju Hyok yang dalam bahaya, Kosek segera menghampiri Ju Hyok dan membantai para monster dengan cepat. Yang dilakukan Kosek terlalu cepat dan Ju Hyok mencoba mengingatkan lagi agar Kosek melambat. Tapi Kosek menolaknya karena baginya keselamatan Ju Hyok adalah yang utama. Yang ditakutkan Ju Hyok terjadi, lantai diselesaikan dengan rank S++. Di saat yang sama, saat Mina dan Gwang Il yakin kalau Ju Hyok akan menyerah, muncul notifikasi. Lantai ke-11 diselesaikan dengan rank S++. Ju Hyok pun kembali hampir di saat yang bersamaan, membuat mereka semakin yakin kalau Ju Hyok adalah sang player rank S++. Melihat identitasnya terbongkar, Ju Hyok berkata, dirinya tidak ingin melewati batas, tapi kalian berdua harus dibungkam. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.